Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Meow. Nah, sahabat Puspita Meow, siapa saat ini yang sedang merasakan kambuh atau kumat? Nah, biasanya umumnya banyak teman-teman yang masih bingung kan? Itu kan, kenapa sih saya masih kumat? Kenapa sih saya masih kambuh-kambuhan? Seperti itu. Bagaimana sih caranya? Apakah tidak ada caranya? Nah, seperti itu. Jadi di sini di video ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya dari ilmu psikologi bagaimana membuat rencana pencegahan kambuh atau kumat ya. Jadi ada rencana pencegahan kumat atau kambuh ya, dan ini ditulis oleh teman-teman ya. Nah, tentu saja rencana pencegahan ini adalah berupa manajemen diri ya, artinya memang itu adalah hanya diri teman-teman sendiri yang tahu, yang harus mengerjakannya, yang harus membuatnya. Dan manajemen diri ini tentu saja gitu kan, menyatakan bahwasannya diri teman-teman itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri, tubuh, jiwa, dan raga teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Oke, nah bagaimana rencana pencegahan kambuh ini menurut ilmu psikologi? Itu dia terbagi menjadi 5 bagian ya. Nah, yang pertama itu teman-teman menuliskan ya, apa yang memicu kambuh di saat sebelumnya atau di masa lalu ya. Nah, oke. Manajemen diri ini ya, atau rencana pencegahan kambuh ini tentu saja dibuat saat teman-teman sudah merasakan sembuh, sudah merasakan sehat atau normal kembali, sudah merasakan terlepas dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder atau gangguan mental lainnya ya. Jadi dibuat saat teman-teman sudah sembuh ya. Nah ya, dan ini ditulis oleh teman-teman, kemudian bisa dikopikan, diperbanyak, kemudian dibagikan untuk orang-orang terdekat, untuk pasangan, atau kepada kakak, atau kepada orang tua, atau kepada sahabat, atau teman dekat yang mengetahui gitu kan, perjalanan atau sakitnya teman-teman di saat dulu pernah terkena gangguan kecemasan atau gangguan mental lainnya ya. Oke, jadi yang pertama tadi apa namanya, menulis daftar pemicu yang membuat teman-teman kumat atau membuat teman-teman mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental ya. Contoh misalnya nih, di saat masa lalu di sebelumnya itu yang memicu teman-teman itu karena kurang tidur ya, begadang terus menerus setiap hari seperti itu, atau misalkan karena mengalami konflik dengan orang terdekat, atau dengan teman di kantor, atau dengan pimpinan atasan seperti itu ya. Nah, konflik, atau bisa jadi karena teman-teman merasakan kehilangan ya, atau merasakan kesedihan yang teramat sangat. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu ya. Bisa juga merasakan kekecewaan, kegagalan, karena merasakan kecewa, gagal ya, memicu. Oke, itu contohnya dan lain sebagainya ya. Silakan masing-masing tentu saja memiliki pemicu yang berbeda-beda. Oh ya, bisa juga karena teman-teman mengalami gangguan penyakit lainnya ya, karena khawatir gitu kan dengan penyakitnya tersebut, akhirnya memicu gangguan kecemasan atau gangguan mental. Oke. Nah, itu poin pertama ya. Kemudian poin kedua adalah teman-teman menulis tanda-tanda peringatan awal ya, peringatan dini ya, yang menunjukkan gejala-gejala teman-teman itu pada akhirnya mengalami gangguan kecemasan ya. Jadi tanda-tanda peringatan dini ini awal sekali, sebelum teman-teman mengalami keluhan-keluhan berupa gangguan kecemasan atau gangguan mental. Nah, contoh, perasaan yang merasa tertekan, perasaan yang merasa gugup, gelisah, seperti itu ya. Perasaan yang merasa
apa namanya terpojok seperti itu. Contohnya ya, itu tanda peringatan awal. Atau bisa juga teman-teman tiba-tiba siklus tidurnya itu menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, ya, itu juga tanda-tanda peringatan awal ya. Kemudian untuk pola pikir teman-teman bisa ada perubahan, jadi ada perubahan pada pola pikir dan perilaku teman-teman tanpa disadari. Nah, hal ini teman-teman juga bisa bertanya kepada orang terdekat ya, yang mengetahui dulu teman-teman pernah mengalami gangguan kecemasan ini. Saya bertanya, apakah kalau memang saya ada perubahan atau ada perubahan apa, beritahu pada saya, seperti itu ya. Karena tentunya orang yang dulu mengetahui teman-teman pernah sakit gitu kan, dia akan mengetahui perjalanannya, akan paham gitu kan. Nah, ketika sekarang sehat kemudian kumat lagi, tentunya dia akan melihat gejala-gejalanya, tanda-tandanya seperti itu ya. Nah, jadi ditulis ya. Ditulis tanda-tanda peringatan dini atau peringatan awal dari apa namanya? Munculnya gangguan kecemasan atau gangguan mental tersebut ya. Ya, menarik diri dari lingkungan atau sosialisasi itu juga merupakan tanda-tanda awal, tanda-tanda dini. Ya. Nah, itu ditulis. Ya, semua ditulis dengan sedetil-detilnya ya, sesuai dengan perjalanan pengalaman teman-teman di masa lalu, di masa sebelumnya saat mengalami gangguan mental, gangguan kecemasan tersebut ya. Nah, kemudian poin ketiga, teman-teman tulis hal-hal, kegiatan atau aktivitas yang saat itu membantu teman-teman untuk bisa bangkit, untuk bisa lepas, untuk bisa sembuh dari gangguan kecemasan tersebut ya. Nah, itu ditulis apa saja, jadi berupa solusi-solusi ya. Misal tidurnya cukup ya, olahraga, kemudian berjemur, kemudian relaksasi misalkan terus selalu menghibur diri dengan melakukan hobi seperti itu dan lain sebagainya semua ya. Makan teratur seperti itu ya. Kemudian apalagi dengan konsumsi makanan-makanan yang membantu proses kesembuhan dan sebagainya ya. Semua dirinci ditulis ya teman-teman. Apapun itu yang saat teman-teman sakit itu, hal-hal yang membantu teman-teman bisa sembuh kembali ya. Oke, poin ketiga tadi ya. Lalu poin keempat itu teman-teman tulis orang-orang yang saat dulu teman-teman sakit itu yang membantu ya. Siapa saja orang-orang yang bisa membantu, yang saat dulu membantu teman-teman itu mempunyai andil atau berperan ya, berperan dalam kesembuhan teman-teman ya. Siapa saja orang-orang yang berperan dalam kesembuhan teman-teman, itu ditulis. Dan ditulis juga apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang mereka lakukan saat dulu teman-teman sakit. Teman-teman sakit itu mereka melakukan apa sehingga itu dianggap oleh teman-teman berkontribusi ya, berkontribusi dalam proses kesembuhan teman-teman. Nah, itu ditulis ya, rinci semua. Tentu saja mungkin kan ada pasangan atau ada sahabat gitu kan. Mungkin mereka contoh nih misalnya pasangan atau sahabat itu mereka membantu mendengarkan keluh kesah teman-teman, misalkan seperti itu. Atau misalkan dokter A gitu kan membantu untuk teman-teman konsultasi seperti itu misalkan ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Lalu poin kelima itu tulis oleh teman-teman nama orang yang ingin dihubungi oleh teman-teman ketika teman-teman dalam keadaan darurat. Nah, oke. Jadi 5 poin tersebut yang ditulis dengan detail, dengan rinci sesuai pengalaman teman-teman saat dulu mengalami gangguan mental, gangguan kecemasan. Ya, ditulis kemudian di-copy dan diberikan kepada orang-orang yang tahu dulu teman-teman pernah sakit, sehingga
setidaknya dengan menuliskan, merincikan rencana pencegahan kambuh ini, gitu kan, setidaknya mindset teman-teman itu sudah tertanam, gitu kan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan untuk adanya kumat atau kambuh. Setidaknya meminimalisir terjadinya gangguan yang lebih berat, gangguan yang lebih berlanjut, ya. Jadi setidaknya semoga dengan rencana pencegahan kambuh ini, kan, teman-teman cukup hanya sampai mengalami tanda-tanda peringatan awal saja, tidak sampai berlanjut sampai ke mengalami berbagai macam keluhan dari gangguan mental atau gangguan kecemasan tersebut. Oke, ya. Jadi setidaknya, tapi yang paling jelas insya Allah teman-teman merasakan menjadi merasakan rasa aman, terasa mungkin kalau misalnya dari kamu, saya udah tahu, gitu kan, seperti apa harus gimana, saya udah paham, gitu kan, dan orang terdekat pun sudah tahu, gitu kan, karena dibagikan tadi, ya, diberi kopiannya, gitu. Jadi bisa mengingatkan saya seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi setidaknya mental teman-teman itu bisa lebih kuat, insya Allah seperti itu ya. Nah, tentu saja ya, ini adalah sebuah rencana, ya, sebuah rencana. Namanya rencana ya tetap rencana, ya. Apapun itu, ketika teman-teman ternyata menjadi tetap ada mengalami kumat atau kambuh, gitu kan ya, semua itu sudah qadarullah, ya, sudah ketetapan dari Allah. Dan yang jelas, tapi teman-teman sudah paham harus bagaimana mengatasinya, harus bagaimana menyikapinya, seperti itu ya. Jadi tidak sampai berlanjut ke jenjang kumat atau kambuh yang lebih dalam, yang lebih parah, insya Allah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini. Bagi teman-teman yang tidak jelas dan ingin menanyakan hal-hal yang tidak jelas dari video yang saya saat ini, silakan teman-teman bisa bertanya melalui DM Instagram Puspita Miao, ya. Insya Allah saya akan merespon teman-teman, ya, tentu saja disesuaikan dengan kesenggangan atau kelonggaran, ya. Tentu saja saya juga punya keterbatasan, ya, tapi insya Allah saya balas, ya, DM-nya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.